Selamat pagi dunia. Halo Cuk, apa kabar? Download dulu peralatannya. Pacman, SY, Bootstrap, satu lagi Debian, Archive, Keyring. Tekan Y, enter. Partisi harddisknya pakai di sini gue pakai CFD biar lebih gampang karena ini mirip GUI. Ambil GPT, enter. Untuk ESP 100 MB aja udah cukup, nggak usah banyak-banyak soalnya harddisknya cuma 20 GB tuh, sisa 19 GB doang. Enter the new, enter lagi, geser ke kanan, right, enter, ketik yes, enter, enter. KFS titik 4 spasi minus F32 target dev SDA1 MKFS titik ext4 target dev SDA2 mount dev SDA2 root ke MNT MacDir dalam folder MNT salah, pakai minus P dulu baru MNT, buat folder boot, dalamnya lagi buat folder epi spasi dan spasi mount dev SDA1 ke MNT boot epi, enter. Cek di LS BLK. Sekarang cuma ada 2 partisi aja biar lebih cepat juga kerjanya, lebih efisien, lebih optimal. Kalau kalian mau pisahin boot sama home-nya juga itu opsional, bisa-bisa aja. Tapi untuk percontohan di sini gue buat aja SP sama root aja doang, udah root. Jadi di SDA1 ini 100 MB 432 buat EV, SDA2 XT4 untuk root, untuk penginstalan LMD-nya Linux Mint Debian Edition. Di Bootstrap Trixie MNT HTTP pakai server dalam negeri aja biar cepat downloadnya. Kartolo SBY Surabaya berarti, data utama net ID Debian, enter. Tuh signaturnya udah valid karena gue udah download Debian Keyring-nya. Dari sini sistem akan mendownload inti dari OS Debian sebanyak lebih kurang 150 MB yang kemudian akan dipoles jadi Linux Mint. Bacot. Tatarat. Udah lanjut ke langkah selanjutnya, lanjut ke langkah selanjutnya, harusnya lanjut ke langkah berikutnya atau something seperti itu, jangan diulang-ulang lah ya. Buat fstab aja dulu, gen fstab min besar folder mnt double panah folder mnt etc fstab, enter. Cek dulu paket di folder mnt etc fstab, udah ditulis semua UID-nya, UID untuk root, UID untuk EV. Copy dulu DNS biar aman. Ya, sebenarnya sih kalau Debian nggak ada masalah, cuman biar aman aja. CP di folder etc resolve.com ke folder mnt etc resolve, bukan resolve.com, enter. Masuk ke sistem Debian yang baru aja dibuat pakai cheng-root ke MNT biar instalasi lebih cepat. Matiin dulu, kayak sesuatu yang kalau mau ngapa-ngapain dia bikin buku manual, kayak mungkin mau install apa gitu, dia bikin buku manual itu udah lama. Kalau keluarga Debian mau begitu, matiin pakai echo buka putih mandb spasi mandb auto update boolean false coba kebalik loh, nah gitu, tutup kutip spasi, kasih pagar spasi lagi, .conf set selection, enter. Update dulu apt update dan sekalian install paket it
my data. Paket it my data ini gunanya supaya penginstalan apapun di keluarga Debian bisa lebih cepat. Jadi dia nggak bolak-balik baca informasi dari hard disk dan sumber ketik ya. Tapi itu di skip, makanya instalnya lebih cepat, jauh lebih cepat. Mungkin bisa 3 kali lebih cepat dari biasanya. Edit repo di etc apt sources the list. Repo ini udah untuk semuanya, udah bisa mengcover semua kebutuhan. Ctrl E, Enter, Ctrl X. Sekarang buat repo untuk Linux Mint-nya supaya Debian ini berubah jadi Linux Mint. Nano etc apt sources list d min list. Enter. Ctrl O, Enter, Ctrl X. Update dengan cara paksa karena nggak ada kiringnya, otomatis Debian menganggap ini nggak aman. Oke, double dash, allow insecure repositories, Enter. Install Linux Mint keyringnya pakai it my data biar cepet. Baru apt install Linux Mint keyring pakai kata kunci lagi dash allow and authenticate. Enter. Command line option allow on kurang bro. On pakai di sini on out. Nah, baru Linux Mint keyringnya cuma 7 MB. Ntar mau diinstal sebanyak 22 MB. Nah, kalau gua nggak pakai it my data pasti lama. Berhubung udah pakai it my data, harusnya lebih cepet, bisa 3 kali atau lebih cepet dari yang seharusnya. apt update biar ketahuan ini udah oke apa belum, soalnya keyringnya udah ada nih, Linux Mint-nya harusnya udah aman ya. Masih aja ada warning ya, Kartolo SBY masalah ini. NRT harusnya NRT, aduh perbaiki lagi dah. Di apt sources list nih masalah harusnya nah gitu. Ctrl O, Enter, Ctrl X, coba apt update lagi, harusnya ini udah oke ya, soalnya udah solving semua problemnya. Nah bener, syukurlah akhirnya. Nah, ini akan jadi langkah yang mendebarkan. Gua mau install kernel dan lain-lain, dan banyak paket untuk menjadikan Debian menjadi Mint. Nah, di sini yang menjadi masalah, takutnya ntar biasanya ada bentrok dependencies. Tapi coba dulu it my data apt install linux image amd64 linux headers amd64 group heavy amd64 heavy boot mgr sudo nano localhost network manager touch cinnamon desktop password min system min artwork min info paye release. Udah gitu aja paket-paketnya. Ini kayaknya bakalan konflik dependencies. Coba gue enter dulu. File release nggak ada, udah hapus. Enter lagi. Tuh kan, konflik dependencies. Beginilah perjuangannya kalau mau install sesuatu dengan hal yang nggak semestinya. Gue selesaiin dulu masalah konflik dependencies ini. Gue mau install dependensiesnya malah perang saudara. Gelo nano etc apt preference d min pinning. Kok nggak eksis katanya? Ulang lagi. etc apt kurang s preferences. Nah begitu harusnya, baru nggak error lagi. Tinggal diisi.
Ctrl O, Enter, Ctrl X. Udah diatur dependensinya, harusnya udah nggak perang lagi, nggak konflik dependensi lagi harusnya. Coba gua install lagi, Enter, masih ya ternyata. Cek dulu ini konfliknya di mana nih? Mana yang konflik? Main system. Oh, main sistemnya bermasalah berarti ya. Oke lah, main sistemnya dihapus berarti yang bermasalah main system ya. Sebagai gantinya ambil eceran aja paketnya, main artwork, main MS untuk temanya, soalnya main system itu paket bundle tapi konflik dependensi mereka malah perang saudara, jadi harus diecer. Main icons, pakai dash dulu baru icons. Min info cinnamon, coba enter dulu. Tuh akhirnya perang saudara berakhir dan semuanya telah damai kembali. Di sini gua bakal download 1,35 giga. Wow, akan diinstal menjadi 5 giga. Luar biasa sih. Ya udah pencet Y, enter, dan setelah mendownload sebanyak 1,3 giga, menginstal 5 giga itu harusnya nggak lama karena sudah matiin MonDB dan udah pakai Eat My Data. Ini udah secepat kilat, udah secepat keluarga Arch harusnya. Ya seperti itulah kira-kira. Nge-freeze ini, jangan nge-freeze dah, saking cepetnya bisa nge-freeze sih biasanya. Mending kalau nge-freeze nya pas sudah terinstall semua, gua bisa restart dan caharut lagi. Tapi kalau belum kelar, tuh kan freezing, aduh luar biasa. Ini nih masalah utama kalau ngelakuin hal yang gak seharusnya gitu. Anjir lah, nasib nge-freeze terpaksa gue paksa. Gue cek dulu di MNT udah ada belum nih. Berarti udah di EPI ada nggak? Wih kosong. Oh ya belum ada coy. Udah bener semua, caharut lagi berarti udah aman harusnya. Ekspor dulu kamusnya, enter. Atur password untuk root satu. Buat akun user ms in bash grupnya di sudo, nama akunnya aho. Atur password untuk aho, WD aho angka 1 nama komputer karena 1 kali ke etc host name edit host di etc host tambahin 127.0.1.1 nama komputer titik lokal domain spasi nama komputer lagi. Ctrl O, enter, Ctrl X, atur lokales, generating lokale-nya pakai lokale game generation complete, system ctl enable network manager atas, sekarang enable mulai game install group update group. Ada tema Linux, ada temanya nih, gua edit dulu lah biar kelihatan di nano etc default group. Coba tuh kan grup defaultnya diubah menjadi menu biar kelihatan menu. Grup timeoutnya biar lama dikit 10 detik aja lah. Ctrl O, enter, Ctrl X, coba update app update, enter. Aduh bentar nge-freeze, ribut. Udah masuk ke grupnya LMDE 6 PY, enter. Linux Mint Debian Edition LMDE atau LMDE.
username bukan Ado, Ahoka. Masuk, coba lihat about system info. LMDE 6FY dengan logo Linux Mint warna hitam, udah benar-benar keren ini. Udah sudo apt update dulu. Apa yang akan terjadi? Tadi bermasalah pas di TTY jadi nge-freeze. Oh, sekarang udah enggak. Dan satu lagi bahayanya jika menginstall Debian dan keturunannya pakai matiin mandb dan pakai it my data. Efek positifnya emang itu installannya berlangsung dengan cepat, sangat cepat, tapi saking ngebutnya nggak bisa ngerem. Kalau di VirtualBox akhirnya jadi nge-freeze karena terlalu kenceng, jadi nggak bisa direm. Sistemnya bingung, akhirnya freeze. Gue pernah ngelakuin ini, matiin mandb terus pakai it my data, installnya luar biasa kenceng banget, tapi warningnya itu jalan terus, nggak henti, nggak habis karena itu di bare metal atau di PCI beneran nggak nge-freeze, cuman jalan terus. Gue tekan Ctrl C berhenti, baru gue bisa lanjutin. Begitu doang sih masalahnya, nggak terlalu masalah sih kalau di PC beneran, kayaknya kalau PC-nya kuat ya. Jadi setiap trik itu ada risikonya masing-masing. Kalau mau cepet ya itu risikonya, saking ngebutnya nggak bisa ngerem. Kalau pakai cara biasa ya lama nungguinnya, nggak kuat gitu. Dah gitu aja, males gue.